لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini di bulan Muharram kita kumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di hari Jumat yang penuh keberkahan. Salawat dan taslim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita membahas tentang keutamaan bulan Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya, dan perhitungan tanggal berarti hari Senin tanggal 9 Muharram, hari Selasa tanggal 10 Muharram. Kita dengarkan satu atau dua ayat, nanti kita mendapatkan penjelasan insyaallah lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kita putus sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12. Telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan disebut sebagai bulan haram. Penjelasan 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalatha mutataliyah. 3 bulan berturut-turut bersambung, 1 bulannya loncat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian loncat bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian kenapa dinamakan sebagai bulan haram? Ya, jawabannya bahwa berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut itu dosanya besar, sebagaimana melakukan kebaikan dosanya pahalanya berlipat ganda. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang keutamaan bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul laili. Semulia-mulia puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan semulia-mulia salat setelah salat wajib adalah salat lail. Itu memberikan petunjuk 2 hal ini memang sangat penting, yaitu salat lail, di mana salat lail sendiri khususnya witir itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah muakkadah untuk kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah subuh 2 rakaat dan salat witir
baik dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Nah, tentang puasa bulan Muharram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaannya tadi, disambung pada hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, aksibuhu, saya berharap bahwa puasa Muharram yukaffiru as-sanatal madiyah, dia menghapuskan dosa setahun yang lampau. Ulama menyebutkan bahwa dosa yang dihapus maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, terutama yang berhubungan dengan manusia, maka dia membutuhkan taubat dan penyelesaian secara pribadi. Nah, ini juga memberikan penjelasan bahwa dosa kepada Allah itu berbahaya, tetapi gampang selesainya. Bertobat selesai. Adapun berdosa kepada sesama manusia itu berat, harus diselesaikan memang di dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan saya sedikit bergeser. Ada ibu bapak yang pernah ke Tanah Suci di kota Madinah, ada masjid namanya Masjid Quba. Imamnya pernah berpesan begini, berhati-hatilah engkau memiliki kenalan yang terlalu banyak di dunia ini. Semakin banyak kenalanmu, semakin lama kau di padang mahsyar. Sebab hari itu adalah hari yang paling adil. Semua orang akan diberikan kesempatan untuk menuntut kepada orang yang dikenalnya. Saking adilnya, disebutkan dalam hadis, sampai kambing pun yang patah tanduknya diberikan kesempatan untuk menuntut. Dalam riwayat, menuntut siapa dan kenapa. Jadi semakin banyak kenalan tak Bapak, Ibu, semakin lama di padang mahsyar. Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekarang masalahnya kita akan bertanya, bagaimana itu? Nah, kita dituntut atau dianjurkan untuk banyak kenalan, ya, bersilaturahmi dan seterusnya. Maka jawabannya adalah, kalaupun banyak kenalan tak, usahakan kenalan tak ya adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Kalau baik, insya Allah akan cepat selesai di padang mahsyar, sekalipun tetap membutuhkan waktu yang lama. Bapak Ibu tahu berapa lama orang berdiri di padang mahsyar? 50.000 tahun. Dalam hadis disebutkan bahwa yaumul mahsyar bi khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Itu juga dimensi waktu di sana, bukan di sini. Yang satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Itu berarti kalau 1 tahun 360 hari kali 1000 kali 50.000, sekitar 18 miliar tahun kita berdiri di padang mahsyar. Berdiri Pak, tidak duduk. Tidak ada orang dulu di padang mahsyar, semuanya berdiri. Dan nanti setiap orang berdiri dengan kelompoknya, matahari sejengkal, dan disitulah nanti ketahuan dosa-dosanya orang. Sebab air keringatnya akan menunjukkan dosa-dosanya. Nah, kita kembali bahwa keutamaan kita melaksanakan puasa di bulan Muharram adalah dihapuskannya dosa-dosa kita. Kemudian berikutnya hadis, saya lupa ini di mana,
Jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, lamma dakhala al-Madinah, ketika berada di kota Madinah, mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram. Maka Rasulullah bertanya, ayyu shaumin hadha? Puasa apa ki ini? Dia bilang, ini puasa Muharram, puasa Asyura. Syukran lillahi, sebagai tanda syukur kepada Allah. Yaum najjallahu Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Mendengarkan jawaban itu, Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minka atau minkum. Kami lebih berhak untuk melakukan kebaikan ini daripada kalian terhadap Musa alaihissalam. Jadi dari sini menegaskan bahwa puasa Muharram itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau aqbaltu sanal muqbilah lasumtu tasi'ah." Sekiranya Allah menghidupkan saya tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9. Itu berarti sunnahnya berpuasa Muharram itu tanggal 9 dan tanggal 10. Tetapi intinya, kalau tidak sanggup berpuasa di tanggal 9, maka intinya di tanggal 10 yang kemudian dinamakan dengan puasa Asyura. Kalau dia dua, dan itu lebih afdal, puasa Tasu'ah dan Asyura, 9 dan 10. Bapak Ibu jamaah sekalian, itu bagian pertama. Bagian kedua, sekitar 7-10 menit. Setiap orang ketika berbicara tentang bulan Muharram pasti tidak lepas dari peristiwa Fir'aun dan Musa. Maka izinkan saya paling lama 10 menit menjelaskan kisah tentang Fir'aun dan Musa. Nanti saya ambil ujung-ujungnya saja. Pertama, tentang Fir'aun, ulama sejarah masih membahas atau berselisih pendapat apakah Fir'aun itu nama aslinya atau dia gelar. Sebagian ulama mengatakan Fir'aun itu nama asli, memang Fir'aun namanya, dan itulah yang disebut dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan itu laqab. Fir'aun itu adalah laqab atau gelar untuk semua pemimpin-pemimpin Mesir di zaman dulu, yang nampaknya sebagian ulama menguatkan ini, bahwa Fir'aun itu cuma gelar. Dia adalah gelar untuk raja-raja Mesir yang dalam bahasa Inggris Ramses. Ya. Sayangnya nama Ramses ini jadi nama asrama di Unhas. Begitu Pak ya? Ya. Asrama Fir'aun. Untungnya dia tidak sebut Ramses I atau Ramses II. Ya. Karena semua raja Fir'aun, raja Mesir bergelar Ramses atau Fir'aun. Ulama mengatakan, sebagiannya mengatakan bahwa nama aslinya ada Abul Walid bin Mus'ab atau Mus'ab ibnul Walid. Ya, itu sekedar informasi saja. Kemudian kisah yang kita mau sebutkan adalah peristiwa dikejarnya Nabi Musa alaihissalam oleh Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun pada puncak klimaksnya sudah balisi sekali sama Musa. Ini Musa ini biang kerok ini harus dibunuh.
Maka Musa kemudian mendengar berita bahwa dia akan dibunuh. Kita tahu Fir'aun itu punya bala tentara yang sangat besar, ya. Wa Fir'auna dzil autad, punya bala tentara yang sangat kuat dan perkasa. Kejar, dikejarlah Musa. Musa dengar itu, lari keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam perjalanan pengajaran itu kita yang pada pekan lalu kita sebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha idza qada li abdin an yamuta bi ardin utiha lahu hajatan. Allah Subhanahu wa ta'ala jika menakdirkan seorang hamba untuk mati di sebuah tempat, maka Allah akan gerakkan hatinya menuju tempat itu. Nah, itu sudah kita jelaskan. Alhasil Fir'aun yang mendengar Musa melarikan diri, dia kejar. Padahal harusnya tidak usah dia kejar, karena sudah Musa sudah pergi, kan berarti selamat, sudah lampu mau kemangi, oh nabi belai, dia mau kembali lagi, harusnya begitu. Tapi Allah menakdirkan dia mati di laut, maka digerakkanlah hatinya untuk mengajar Musa. Dalam perjalanan pengajaran itu, karena pasukannya Fir'aun ini sangat hebat, itu cepat sekali dia mengejar. Maka pengikutnya Musa alaihissalam itu menoleh ke belakang, dan ini sebenarnya tidak baik. Ada pelajaran penting dalam peristiwa ini yang didukung oleh peristiwa lain, bahwa kalau kita menuju sebuah tempat, ya, dan sudah meninggalkan kampung, itu jangan balik-balik. Sebagaimana peristiwa Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail di lembah di Mekah, itu Ibrahim langsung pergi saja. Dia tidak balik-balik. Dipanggil oleh Siti Hajar, ya Ibrahim, ila aina, mau kemana? Tidak dijawab, jalan terus. Nanti pertanyaan ketiga diulang, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apa Allah yang memerintahkan kamu ini? Barulah Ibrahim menoleh. Hikmahnya adalah, kalau kita meninggalkan kampung atau meninggalkan sebuah tempat yang di situ ada keluarga kita, ada kenalan kita, kalau kita menoleh, itu bikin sedih. Jadi kalau kita lepas kianat, tak Bapak Ibu pergi kuliah di kota, kalau sudah mikir salaman cipika-cipiki, kalau sudah naik di atas mobil, ya, jangan didatangi lagi. Itu juga anak, jangan balik lagi. Kalau dia sudah pergi jauh, jangan balik lagi. Begitu, karena dia akan sedih nanti. Begitu juga dalam ilmu binatang. Bapak Ibu, Bapak saya belok lagi sedikit. Yang mana lebih cepat larinya? Singa atau kijang? Rusa. Yang mana lebih cepat larinya, Pak? Singa atau kijang? Kijang. Kijang lebih kencang larinya, Pak Ibu, lebih kencang. Singa itu tidak terlalu kencang. Tetapi pertanyaannya, kenapa singa kalau dia mengejar targetnya, kijang misalnya, dia bisa dapat kijang? Dia bisa dapat. Jawabannya karena salah satu kesalahan kijang, dia memang larinya kencang, tapi kalau dia lari selalu balik. Sedangkan singa, kalau dia kejar targetnya, kalau dia sudah kejar targetnya, dia akan fokus ke targetnya. Dia tidak akan peduli dengan yang di sekelilingnya. Coba bikin lihat film dokumenter Flora dan Fauna. Kalau singa dia kejar itu mangsanya, sekalipun di sekelilingnya
mangsa yang lebih lemah dan lalai, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Dia peduli dengan targetnya. Begitulah harusnya kita. Ya, saya Pak, Ibu, kalau mengajar di kelas, di Albir dulu, di Unismu dan di Stiva, saya bilang, kalian mahasiswa harus fokus di sini. Jangan sering balik-balik. Ya, secantik apapun cewek yang ada di Unismu ini, jangan peduli. Ya, kalian harus fokusnya ke surga. Di sana ada bidadari. Ya, secantik apapun cewek di Unismu ini, kentut juga. Di sana tidak. Itulah kelemahan Kijang. Dia balik-balik. Begitulah dengan pengikutnya Musa. Dia balik ke belakang. Dan itu diceritakan oleh Allah dalam surah Asy-Syura. Falamma tara'al jam'ani, ketika ini sudah dekat, pasukan Musa sudah mulai mendekat ke pasukan Musa, pengikutnya Musa mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Balas sama Musa, ini gapa maki, dibunuh maki. Inna lamudrakun, didapat kita ini, didapat. Apa kata Musa? Qala kalla. Musa mengatakan kepada pengikutnya sambil lari ini, dia mengatakan, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Coba Pak, Ibu, kita dengarkan kehebatan Musa alaihissalam sebagai seorang pemimpin, kita diajari. Qala kalla, tidak sama sekali. Dia tidak akan dapat kita. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Coba kita dengarkan, bersamaku Tuhanku. Harusnya atau umumnya orang itu kalau akan mendapatkan masalah, dia akan mengatakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya tenang saudara, tenang. Allah bersama kita. Harusnya kan begitu. Tapi Musa mengajari kita sesuatu yang sangat penting. Dia tidak bilang innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tidak, dia bilang bersamaku Tuhanku. Untuk apa itu? Kata para ulama, untuk memberikan pelajaran kepada umatnya, jangan khawatir. Yang kau ikuti itu bukan orang sembarangan. Saya selalu bersama Tuhanku. Jadi pemimpin, ciri-cirinya adalah orang yang bisa meyakinkan umatnya, pengikutnya, bahwa yang kau ikuti itu bukan orang sembarangan. Sayahdin, dan dia akan selalu memberikan petunjuk kepadaku. Alhasil, kita singkat, begitu sampai di pinggir laut, apa yang mau dilakukan? Ternyata inilah jawaban dan hasil ketika seseorang selalu bertawakal kepada Allah. Coba Pak, berhadapan dengan laut, di belakang musuh, di depan laut. Dan teori ini dipakai oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ketika akan perang, begitu turun pasukan dari kapal, dia bakar semuanya. Dia bakar semua kapalnya. Akhirnya pasukan bilang, mau dia apa? Mau mundur, kapal sudah habis, di depan musuh, sudah, lawan saja. Musa berhadapan dengan laut, di belakang musuh, sudah dekat, di depan laut. Mau diapa ini? Tapi ternyata Allah mendatangkan pertolongannya. Allah mengatakan, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Pukulkan tongkatmu ke laut. Bapak Ibu jamaah sekalian, tongkat dipukulkan ke laut. Tolong Bapak Ibu, jangan makin bertanya, itu tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Kayu apa nak pakai itu, Ustaz? Tapi ada sedikit hikmah di balik tongkatnya Musa itu. Tongkatnya Musa itu cuma diambil dari ranting-ranting pohon, dari pohon. Yang Allah pernah bertanya tentang tongkatnya Nabi Musa itu, di surat Thaha. Ma biyaminika ya Musa,
Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Musa mengatakan, hadi asaya, ini tongkatku, ahusyu biha ala ghanami. Saya menuntun gembalaanku. Ahusyu itu ternyata dipakai dalam bahasa Indonesia. Hush, 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 hush. Beberapa penjelasan mengatakan semua benda yang sering kita pakai melakukan kebaikan itu dia bertuah. Dia akan bertuah. Salah satunya adalah tongkatnya Nabi Musa. Dalil yang lain bahwa benda yang ada sama kita Bapak Ibu, yang selalu kita melakukan ketaatan, kita pakai melakukan ketaatan, itu akan bertuah adalah dalil sendalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, pernah didatangi orang. Sekelompok orang mengatakan, wahai Imam, minta tolong dulu di situ ada orang kesurupan. Ruqyah dulu. Maka Imam Ahmad sambil tersenyum, dia kasih sendalnya. Ini ambil sendal saya, kau pukulkan di pundak orang yang kesurupan itu. Begitu dibawa sandalnya, belum dipukulkan, jinnya sudah keluar. Coba bayangkan, belum dipukulkan, jinnya sudah keluar. Kalau Ustadz Irwan, hampir 10 juz dibacakan, tidak keluar-keluar. Nah, itu juga memberikan petunjuk bahwa ketakwaan seseorang itu sangat berpengaruh. Alhasil, ujungnya adalah, begitu dipukulkan, laut itu terbelah, kataudil azim, seperti dua gulungan gunung yang besar. Ya, dan mungkin Bapak Ibu pernah lihat, pernah difilmkan, ada filmnya, gunung besar, terbuka jalan. Di situ memberikan petunjuk bahwa Nabi Musa tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan perintah Allah memukulkan tongkatnya. Itu memberikan petunjuk bahwa selama yang perintah itu adalah Allah, lakukan saja. Semua perintah Allah pasti isinya kebaikan. Jadi jangan banyak tanya-tanya. Ya, apalagi protes. Kenapa disuruh pakai jilbab, pakai apa? Busang itu panas. Iya, panas, tapi lebih panas di neraka. Maka selama itu perintah Allah, tawakal saja, selesai. Maka Musa menuju laut, jalanan sampai di tengah. Sudah di tengah, Fir'aun datang. Harusnya kalau saya temannya Fir'aun saat itu, saya bilang, ayo kita berdoa, mudah-mudahan talalalo kau Musa. Ya toh, harusnya kan begitu. Jangan mau turun, tolong. Doakan saja, mudah-mudahan itu tertutup. Tapi tidak. Fir'aun saking gemesnya, sudah orang Makassar dulu bilang, tak gigim itu, mau sekali membunuh Musa. Dia masuk juga. Musa sampai di ujung, dia baru di tengah. Kemudian Allah perintahkan laut itu tertutup. Tenggelamlah dia. Dalam riwayat, Fir'aun ketika berada di tengah laut itu sadar. Hampir saja dia mengucapkan kalimat taubat. Dalam riwayat, Jibril alaihissalam itu gemes sekali sama Fir'aun. Lalu disumbatlah mulutnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam riwayat, diambillah tanah dari laut itu, lalu disumbat mulutnya, dan dia pun mati di tempat di mana Allah takdirkan dia mati di situ. Sebagaimana yang kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa orang itu akan mati di tempat di mana tanah dari situ dia diciptakan. Nah, jadi Fir'aun diciptakan dari tanah, ya, bagian dari tanah yang ada di laut merah itu. Nah, maka ini beberapa penggalan kisah yang mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Dan tentang keutamaan bulan Muharram, ya, salah satunya adalah kita banyak-banyak berbuat
berbuat baik, khususnya kita berpuasa 9-10 Senin Selasa nanti, kalau tidak paling minimal di hari Selasa ya. Yang paling terakhir adalah dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang difahami oleh orang tua kita dahulu, bahwa bulan Muharram adalah bulan panas sampai tidak boleh belanja orang tidak. Nah itu perlu direvisi. Mudah-mudahan kita semakin cerdas memahami agama kita ini, sehingga kita bisa berjalan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Sallallahu Alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita diskusikan? Oh, baik Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat pekan lalu Ustaz, Bapak mengatakan bahwa dosa syirik itu tidak terampuni ya. Sebagaimana satu ayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa manusia atau hambanya kecuali syirik. Bagaimana misalnya Ustaz kalau ada seseorang yang melakukan syirik karena kebodohannya atau karena ketidaktahuannya melakukan syirik, kemudian dia minta taubat atau taubatan nasuha. Apakah ini juga tidak terampuni? Iya Pak. Ya, yang kedua masalah tadi Pak, bagaimana memahamkan kepada masyarakat tentang bulan Bambang tadi, bulan Muharram. Misalnya banyak di masyarakat tidak mau belanja pada 1 Muharram, tidak mau melaksanakan perkawinan pada 1 Muharram dan lain-lain Pak, karena dikatakan ada cilaka di situ. Ada panas ya. Bagaimana cara memahamkan kepada masyarakat? Sebab ini kayaknya tiap tahun terus menerus berlangsung. Maka Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di surah An-Nisa itu surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni selainnya sebesar apapun bagi yang dikehendakinya. Alhasil yang dimaksud yang tidak diampuni yang melakukan kesyirikan adalah yang mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau orang masih hidup, dia pernah berbuat kesyirikan, tahu atau tidak tahu. Misalnya yang paling parah adalah kedukun, ya, dan dia mempercayai. Sebab kedukun pun itu tingkatan dosanya berbeda-beda. Kalau orang kedukun cuma main-main, itu pahalanya sholatnya tidak diterima 40 hari. Man ata arrafan au kahinan falan tuqbal min salatihi arba'ina yauman. Oh kama qala sallallahu. Siapa yang mendatangi dukun main-main, cuma dia mau tes-tes saja, datangnya main-main, itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Bukan berarti kalau begitu saya tunggu 40 hari tidak sholat, tambah besar dosamu. Maka yang dimaksud adalah kalau dia atau kita dosa yang berbahaya tentang dukun, kalau dia datang mempercayai dan meyakini, itu syirik, habita a'maluhu, batal semua amalannya. Tetapi kalau dia sempat bertobat sebelum matinya, maka tetap diterima, pintu tobat tetap terbuka. Yang dimaksud tidak diterima sama sekali, mati dalam keadaan syirik. Bahkan orang yang syirik itu dikerak neraka, dikerak neraka bersama orang-orang munafikin. Maka sekali lagi yang dimaksud orang yang mati dalam keadaan syirik. Kemudian
Saya agak lupa tadi Pak, pertanyaan kedua tak? Tidak mau belanja di bulan Muharram, bagaimana menjelaskannya? Yang perlu kita jelaskan salah satunya adalah keutamaan bulan Muharram. Memang masih ada di antara saudara kita tidak mau kasih kawin orang di bulan Muharram, padahal Nabi menikahi Sofia binti Huyai, ya, wanita yang sangat cantik di zamannya, yang sampai Aisyah bercerita, saya sangat cemburu terhadap kecantikannya Sofia. Rasulullah menikahi Sofia di bulan Muharram. Rasulullah menikah di bulan Muharram. Rasulullah mengirim pasukan juga pernah di bulan Muharram. Ayo Pak, beliau ketika menikah itu kan belanja orang Pak. Orang kalau menikah pasti belanja karena ada walimah. Jadi ini yang perlu dikasih tahu, bahwa justru bulan Muharram dinamakan Muharram karena dosa di dalamnya besar dan berbuat baik pahalanya juga besar. Nah, sama dengan kenapa Mekah dan Madinah disebut sebagai tanah haram. Tanah haram bukan berarti haram kita masuk, bukan. Yang haram masuk adalah selain Muslim. Yang kedua disebut tanah haram sebab kebaikan di dalamnya berlipat ganda, dosa juga berbahaya. Apalagi khusus tentang Madinah, Rasulullah menyebut, man istata'a an yamuta fil madinati falyaf'al. Siapa yang bisa mengusahakan dia mati di kota Madinah, maka lakukan. Nah, itu memberikan petunjuk kemuliaan bulan Muharram. Jangan sampai tidak belanja. Iya, belanja saja, menikah dan seterusnya. Iya Pak, saya kira demikian. Oh, baik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, saya ingin bertanya soal kematian. Soal kematian. Ya, pada awalnya dia istiqamah, dia lakukan hal-hal yang baik pada awalnya, tapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan hina. Yang kedua, soal salat witir, Pak Ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir. Betul. Nah, ada kesan bahwa hilang hartanya, hilang emasnya, dia menyesal sekali. Tapi begitu hilang salat witirnya, salat duhanya, dia biasa-biasa saja. Ini. Kemudian ada lagi nih Pak Ustaz, kalau kita berdosa sama Allah, mungkin Allah bisa memaafkan kita. Tapi kalau kita dosa sama manusia, tidak dijamin ini. Apalagi kalau dia sudah mati, kita mau minta maaf bagaimana? Ya, mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kita dengarkan hadis ini sangat penting Pak, Ibu jamaah sekalian. Yang nanti pada ujungnya kita akan berkesimpulan bahwa memang segala sesuatunya yang di ujungnya. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Semua amalan itu yang paling menentukan adalah ujungnya. Makanya orang bilang pada akhirnya. Kita dengarkan hadis yang penting ini. Saya ambil potongannya saja. Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dira' fasabaqahu al-qadar fa amila bi amali ahli an-nar fadakhalaha. Wa innal abda la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainan nari illa dira' fasabaqahu al-qadar fa amila bi amali ahli al-jannah fadakhalaha. Ada kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba nanti hidupnya diisi dengan amalan-amalan yang amalan ahli surga, amalan soleh, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Tapi takdir telah mendahuluinya.
bahwa dia akan jadi ahli neraka, maka dia pun di ujungnya melakukan amalan ahli neraka, dia mati dengan amalan itu, dia masuk neraka. Ada hamba seumur-umurnya, setiap harinya kita lihat, kita saksikan dia melakukan amalan ahli neraka, sampai kita melihat jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 jengkal. Fasabaqahul qadar, dia didahului oleh takdir, di ujung-ujungnya dia melakukan kebaikan dan dia pun masuk surga. Itu artinya perlu kita berhati-hati, tidak seorang pun di antara kita yang tahu kita ini ahli surga atau ahli neraka. Itulah sebabnya kita dilarang merekomendasi, mentazkiyah, memastikan orang itu ahli surga atau ahli neraka. Kalau kuliah gitu, ustaz kayaknya memang ahli surga itu. Ada ustaz itu lagi hitam jidatnya. Oh, belum tentu. Kenapa Pak? Di Saudi Arabia sekitar tahun awal 90-an ada seorang ulama besar di Saudi Arabia meninggal murtad. Dan saya punya bukunya satu di rumah. Sampai dikenal sebagai Syekhul Islam, digelari Syekhul Islam. Artinya semua persoalan agama dia kayak mufti, dia kayak ketua majelis ulama. Saking hebatnya itu orang. Tapi akhir hayatnya murtad, mati dalam keadaan murtad. Ada orang Pak, bahkan ini sahabat, tidak pernah melakukan satu sujud pun, tapi dia mati di medan perang, ya, dia masuk surga. Jadi tidak boleh Pak kalau kita lihat anak muda yang nakal, yang penuh tato, ya. Kalau cuma tatonya di sini belum apa-apa itu Pak, masih kalah sama telur puyuh. Ya, telur puyuh itu adalah telur yang paling rewah karena seluruh tubuhnya penuh dengan tato. Tidak boleh kita lihat ada anak nakal, kau kah? Pergi sembahyang ya. Dulu amiki Pak Ustaz, pergi sholat di masjid. Dulu amiki Pak Haji. Kalau kulihat muka neraka memang. Tidak boleh, karena boleh jadi di ujung-ujungnya dia adalah ahli surga. Itulah sebabnya perlu kita berhati-hati. Itulah sebabnya Rasulullah mengajar kita untuk banyak-banyak berdoa. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang selalu disebutkan oleh Nabi. Yang lainnya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu penting. Kemudian yang kedua adalah masalah perasaan. Ada orang kalau rugi perdagangannya menyesal sekali, tapi tidak merasa rugi kalau dia kehilangan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu nanti berhubungan dengan keimanan, tingkat keimanan seseorang. Ada orang marah sekali kalau tanahnya 1 jengkal diambil orang, tapi dia tidak marah kalau anak gadisnya dibawa lari. Ada orang seperti itu. Dan itu masalah keimanan. Kemudian yang ketiga saya lepas Pak. Cara meminta maaf kepada orang yang kemungkinan besar kita pernah melakukan kesalahan, termasuk kita punya utang kepadanya, bagaimana cara membayarnya. Maka kita berbuat baik kepada keluarganya. Jadi kalau kita punya utang sama seseorang atau kita punya dosa kepada orang itu, ternyata dia meninggal, maka cari keluarganya. Maka lalu kita berbuat baik kepada keluarganya dengan satu catatan, jangan kasih tahu apa dosa tak. Jangan kasih tahu. Jadi jangan bilang sama orang itu, minta maaf Kak, saya yang fitnah dulu bahwa kita itu pelakunya pembunuhan Vina. Itu enggak usah dikasih tahu. Cuma minta maaf saja, maafkan saya pernah melakukan dosa yang sangat besar dan saya selalu dihantui kesalahan, mohon maaf. Iya Pak, dicari. Yang kedua adalah kata para ulama, banyak-banyak bersedekah, dan sebaik-baik sedekah air. Berdasarkan hadis yang pernah kita baca, ada seorang sahabat datang kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ujungnya adalah beliau mengatakan wa khairus sadaqah suqyal ma, dan sebaik-baik sedekah dengan menyumbang air minum, ya, air minum. Jadi kalau Jumat berkah seperti ini ya, nanti beli air 1 kotak 2 kotak bawa masuk, itu lebih baik. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang merasa dosanya besar sekali dan susah dia hatinya sempit, dan dia tidak termasuk orang yang gampang sholat. Kan ada namanya sholat taubat. Sholat taubat itu ada, hanya saja memang namanya bukan dari Nabi. Jadi sholat sunat itu Bapak Ibu banyak, ada sebagiannya namanya bukan dari Nabi. Nama-nama sholat sunat itu paling 1-2 saja yang dari Nabi. Sholat lail, sholat witir, sholat duha, sholatul awwabin, itu saja. Yang lainnya tidak ada namanya, tapi ada dalilnya, termasuk sholat taubat. Kalau ada orang merasa sempit hatinya, dadanya, karena dosa-dosa, dan dia tidak termasuk orang yang kuat untuk sholat, maka hendaklah dia bersedekah dengan air. Tidakkah kalian perhatikan, kata para ulama, seorang mantan pelacur, jadi mantan pelacur, bukan pelacur, mantan pelacur yang meminumkan air kepada seekor anjing, akhirnya taubatnya diterima dan dia dijanjikan surga oleh Allah. Begitu Pak. Jadi berbuat baik kepada keluarga orang yang pernah kita melakukan kesalahan padanya. Saya mau jawab pertanyaan yang pekan lalu tentang hukum menunda pemakaman seorang muslim. Jawabannya itu adalah perbuatan zalim, perbuatan dosa. Jadi berdasarkan beberapa petunjuk Rasulullah, percepat urusan jenazah, maka ketika disengaja ditunda tanpa alasan yang syar'i, maka dia perbuatan zalim. Yang kedua, tentang anak zina. Apakah anak zina kemudian mendapatkan takdir-takdirnya? Iya. Iya, semua. Atau begini, dasarnya Pak. Dasar hadisnya ini yang sangat penting. Rasulullah bersabda, "Innallaha qaddaral maqadir qabla khalqis samawati wal arda bi 50 alfasana." Allah telah menetapkan semua takdir-takdir untuk hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya ada. Jadi ketika siapapun itu Allah sudah takdirkan semuanya. Anak zina, Ustaz, orang selesai berzina, apakah malaikat bertanya juga kepada Allah? Iya, ditanya, dan Allah sudah tahu. Makanya itu cuma sekedar dialog untuk membuktikan beberapa takdir Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dirahasiakan kepada makhluk-makhluknya. Seperti itu Pak. Jadi semuanya sudah ditakdirkan. Kemudian sedikit tambahan tentang anak zina. Yang berdosa orang tuanya. Tidak ada hubungannya dosa antara anak yang terlahir dengan dosa orang tuanya. Jadi tidak ada tanggungan dosa oleh sang anak, kasihan, dari dosa orang tuanya. Cuma dari sisi fikih berisiko. Anak zina itu berisiko. Yang pertama, terutama kasihan kalau dia anak perempuan. Kalau dia anak perempuan, nanti kalau dia dewasa dan mau menikah, itu tidak boleh bapaknya yang menjadi wali, langsung wali hakim dia. Wali hakim. Yang kedua, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Anak zina tidak mendapatkan warisan, sekalipun bapaknya yang dia adalah hasil dari bibit sang bapak, itu yang menikahi ibunya. Semua anak zina dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Itu resiko kedua. Resiko ketiga, misalnya ada anak yang kasihan, setelah ditakdir dia lahir dalam keadaan sudah jadi duluan, MBA, married by accident, lahir sebagai anak zina, maka kalau misalnya dikasih nama becek, bapaknya bernama F Fulan, maka tidak boleh di akta kelahiran
namanya Becek bin Fulan, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi saya apa boleh buat? Negara bilang harus ada namanya, maka namanya diganti Becek binti Abdullah. Maksudnya Becek binti hamba Allah. Tidak boleh atas nama, tidak boleh menisbatkan, nanti insya Allah kita sebutkan hadis, tidak boleh anak itu, anak zina dinisbatkan kepada bapaknya sekalipun itu memang bapaknya secara DNA. Tidak boleh. Imam Malik dalam riwayat menyebutkan, kalau saya tidak salah juga dari Imam Syafi'i, anak zina kalau dia laki-laki sesoleh apapun tidak berhak menjadi imam. Nah, itu pendapat beliau. Jadi kalau ada anak zina dia jadi misalnya ya baik pendidikannya, akhirnya dia jadi ustadz, tidak boleh jadi imam. Ya, itu pendapat beliau. Sekalipun ulama mengatakan yang benar dia tidak punya hubungan dosa dengan orang tuanya, sebab Islam tidak mengenal dosa warisan. Tidak mengenal dosa warisan. Kalau dia orang baik maka dia berhak jadi imam. Ini yang perlu dijaga supaya kita itu menjaga nasab, sebab nasab itu punya hubungan erat dengan nasib, ya, antara nasab dan nasib. Ya. Saya kira cukup, kita tutup majelisnya. Ada pertanyaan lain, Pak? Oh, baik Pak, terakhir sekali. Ya. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Jadi 4 bulan yang Ustaz katakan tadi adalah bulan haram. Bulan haram, iya. Sehingga orang dilarang membunuh dan berbuat maksiat. Iya. Ada orang beragama bahwa di luar Papua itu bisa berbuat seperti Iya. bagaimana ini Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, mereka di Jepang ada kebiasaan kita itu kan khotbah itu kan bagian daripada salam. Khutbah, iya. Iya. Biasanya jamaah itu sementara ada yang bercanda, Oh ya. di luar dan main HP ini gimana nih Ustaz? Apakah ini sah salat Jumat itu gimana? Iya. Baik. Yang pertama, ketika ada disebut satu bagian itu berarti tidak membatalkan yang lain. Itu dimirip-mirip begini. Bersedekah di hari Jumat itu pahalanya besar, dan itu dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Bukan sedekahnya di hari Jumat saja, jangan pakai yang di hari lain, tunggu di hari itu. Ada juga kalimatnya sedikit berbeda. Dia bilang kalau begitu Ustaz, ini kalau orang dimotivasi untuk bersedekah di hari Jumat saja, jangan-jangan nanti di hari lain tidak mau bersedekah. Bukan begitu maksudnya. Ini adalah hari yang mulia, artinya dijanjikan pahala yang berlipat ganda dan diancam dengan dosa yang juga berlipat ganda. Ya. Jadi berbuat baik di bulan haram itu pahalanya besar. Bukan berarti tidak usah kita berbuat baik di luar bulan haram. Bukan. Berbuat dosa di bulan haram besar. Kalau begitu di selain bulan ini bisa berbuat dosa. Itu kayaknya nampaknya logika terbalik-balik. Allah. Kemudian khutbah Jumat memang riwayat dari seorang tabi'in, saya lupa Pak, dijelaskan oleh ulama kita, kalau saya tidak salah Sa'id bin Jubair, itu berpendapat bahwa khutbah itu bagian dari sholat Jumat. Sebagaimana duhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat, 2 rakaatnya berada di khutbah. Itu asar dari seorang tabi'in.
Tetapi yang kuat adalah orang yang tidak hadir di khutbah Jumat tetap sah sholat Jumatnya. Dalilnya salah satunya tentang masbuk. Rasulullah mengatakan, disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang mendapati sholat Jumat 1 rakaat, itu artinya dia masbuk. Kalau disebut kalimat itu memberikan petunjuk bahwa tadi dia tidak hadir di khutbah, dia terlambat. Kita sebutkan ujungnya, kalau kita sholat Jumat masbuk 1 rakaat, maka kita nanti setelah imam salam kita sempurnakan 1 yang tersisa. Tapi kalau kita datang di hari Jumat, sholat Jumat tidak dapat rakaat, kita datang pas sudah sujud atau tasyahud, ketika imam salam maka kita berdiri 4 rakaat. Begitu caranya. Iya. Jadi khutbah Jumat memang penting untuk dihadiri. Tapi kalau misalnya orang itu berhalangan, ya urusan dunia, ya, kemudian dia tidak sempat mendapatkan khutbah Jumat, maka yang dia tidak dapatkan adalah pahalanya, pahala khutbah Jumatnya. Adapun salatnya, maka salatnya tetap sah. Iya. Ya, berdasarkan juga ada beberapa hadis yang lain, tapi yang paling jelas adalah tentang masbuk di hari Jumat. Ya, nanti pembahasan lain Pak, nanti kita bahas apakah orang yang hadir di khutbah Jumat dan dia tertidur, apakah nanti ketika iqamah dia langsung berdiri atau dia mengulang wudhunya, insyaallah pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Baik, sekira demikian Pak, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah memaafkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.